Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karnulus Yotang dengan NIM 240306020. Di sini saya akan menjelaskan apa saja organ reproduksi pada unggas betina dan unggas jantan. Sebelum itu, saya akan menggambar bentuk dari organ reproduksi tersebut ke dalam KPS. Saya akan menggambar dari organ reproduksi pada betina. Baiklah, di sini saya sudah menyelesaikan gambar dari organ reproduksi pada unggas betina. Di sini kita akan menjelaskan apa saja fungsi yang terdapat pada organ reproduksi pada unggas betina ini. Sebelum itu, apa-apa saja yang terdapat di dalam organ reproduksi betina itu ada 7 bagian. Yang pertama itu ada ovarium, ada infundibulus, ada magnum, ada isthmus, ada uterus, ada vagina, dan cloaca.
masing-masing dari nama-nama tersebut memiliki fungsinya sendiri. Kita akan masuk ke dalam ovarium. Ovarium sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan ovum atau kuning telur. Pada betina biasanya itu hanya berfungsi di sebelah kiri, sebelah kanannya tidak berfungsi. Jadi, selain menghasilkan ovum, ovarium itu juga bisa menghasilkan hormon lain, seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Kita akan langsung masuk ke dalam tahap kedua, yaitu infundibulus. Infundibulus itu sendiri berbentuk seperti corong dan fungsinya menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium. Pada bagian ini terjadi fertilisasi atau pembuahan jika ada sperma dan ovum berada di infundibulus itu terjadi sekitar 15-20 menit. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada magnum. Magnum itu merupakan salah satu organ yang paling terpanjang di dalam oviduk. Jadi fungsinya itu untuk membentuk albumen atau putih telur serta menjaga supaya posisi kuning telur itu tetap berada di tengah. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah ismus. Ismus itu sendiri merupakan yang bertugas untuk membentuk membran kerabang pada bagian dalam maupun luar telur. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 1-2 jam. Selanjutnya kita masuk ke dalam uterus. Uterus itu atau nama lainnya kelenjar kerabang itu membentuk cangkang telur yang keras melalui penambahan kalsium. Pada bagian ini terjadi penambahan air atau pemberian warna pada kerambang telur. Proses ini membentuk cangkang yang berlangsung selama kurang lebih 18-20 jam. Ini merupakan proses paling lama. Selanjutnya di sini ada organ yang bernama vagina. Kita masuk ke tahap yang mau akhir. Situ merupakan saluran pengeluaran telur menuju kloaka. Pada bagian ini tidak terjadi bentukan telur. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu kloaka. Disitulah tempat pengeluaran telur. Jadi proses pembentukan telur pada unggas itu dimulai dari ovarium, di mana tempat pembentukan dan pematangan kuning. Setelah matang, ovum akan dilepaskan menuju namanya infundibulum. Pada bagian ini ovum ditangkap dan dapat terjadi suatu pembuahan. Ovum itu bergerak menuju yang namanya tahap ketiga, yaitu magnum. Bagian ini membentuk putih telur atau albumen. Di sini telur masuk ke dalam ismus untuk pembentukan membran kerabang. Setelah itu telur masuk ke dalam uterus atau kelenjar kerabang yang pada bagian ini terbentuk cangkang keras telur dari kalsium dan terjadi penambahan warna pada kerabang telur. Selanjutnya telur masuk ke dalam saluran yang bernama vagina dan akhirnya keluar melalui kloaka. Jadi total semua proses pembentukan telur dari awal hingga akhir itu berlangsung dari 24 hingga 26 jam. Jadi untuk kesimpulan dari penjelasan ini, saluran reproduksi unggas betina terdiri dari organ yang memiliki fungsi berbeda-beda dalam proses pembentukan telur, mulai dari pembentukan janin telur hingga telur keluar dari kloaka itu sendiri. Oke, sekian dari penjelasan organ reproduksi unggas pada betina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ reproduksi
unggas pada jantan. Namun sebelum itu saya akan menggambarnya seperti gambar organ reproduksi betina ke dalam kertas HPS. Baiklah, di sini saya sudah selesai menggambar organ reproduksi unggas pada jantan. Kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai organ reproduksi pada unggas jantan. Di sini ada 4 jenis organ-organ yang terdapat di reproduksi unggas jantan. Yang pertama itu ada testis, yang kedua itu ada epididymis, yang ketiga ada van Devers, atau yang terakhir organ kopulasi atau kita sering tahu dengan sebutan penis. Kita akan masuk ke dalam penjelasan pertama, yaitu testis. Testis ini adalah organ reproduksi utama pada hewan jantan yang terletak pada bagian skrotum, dan ini berbentuk oval yang jumlahnya sepasang. Dalam testis, tubulus seminiferus yang menjadi tempat perbentukan sel sperma melalui proses spermatogenesis. Selain itu, testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan sebagai perkembangan organ reproduksi dan sebagai pembentukan sifat kelamin sekunder, serta mengatur sifat aktivitas reproduksi pada jantan. Jadi, fungsi testis itu yang pertama untuk menghasilkan sel sperma, yang kedua sebagai menghasilkan hormon testosteron, yang ketiga mengatur perkembangan dan fungsi dari alat kelamin jantan. Kita turun ke dalam organ reproduksi yang bernama epididymis.
Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok, kita bisa lihat saluran berkelok-kelok yang menempel pada bagian belakang testis dan terdiri dari kepala atau caput, badan caudal, dan ekor caudal. Badan itu corpus. Jadi, sperma yang baru terbentuk dari testis akan masuk ke dalam epididymis untuk mengalami pematangan, sehingga memiliki kemampuan bergerak untuk membuahi sel telur. Jadi, fungsi utama dari epididymis itu sendiri, yang pertama untuk pematangan sperma, untuk penyimpanan sementara sperma, dan yang terakhir menyalurkan sperma dari testis ke vas deferens. Kita lanjut ke tahap yang ketiga, yang itu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang berotot yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju organ kopulasi. Saat terjadi ejakulasi, gerakan otot pada dinding ini membantu mendorong sperma menuju saluran vas deferens. Jadi, menuju saluran organ kopulasi. Jadi, fungsi dari vas deferens atau kita nama lainnya dari ductus itu mengangkut sperma dari epididymis ke uretra dan jalur utama transportasi sperma saat ejakulasi. Akhirnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu organ kopulasi atau kita sering dengar dengan sebutan penis. Jadi penis ini tersusun atas jaringan efektif yang terdiri dari darah sehingga menjadi tegang saat terjadi rangsangan seksual. Pada saat kopulasi, penis berfungsi untuk memasukkan semen yang mengandung sperma ke dalam saluran reproduksi betina sehingga memungkinkan terjadi pembuahan. Jadi fungsi dari penis itu sendiri adalah berperan dalam proses perkawinan, saluran keluarnya semen dan urin melalui uretra, dan yang terakhir menyalurkan semen ke saluran reproduksi betina, unggas. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai organ reproduksi unggas betina maupun organ reproduksi unggas jantan. Demikianlah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Sampai jumpa.